Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adikku sekalian, peserta masa orientasi Pramuka SMP Negeri 8 Kota Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mempelajari apa itu sandi. Sebelum kita mempelajari macam-macam sandi, kakak akan memperkenalkan diri. Selanjutnya kita masuk ke materi sandi. Sandi berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya adalah rahasia. Karena itu, tulisan yang rahasia disebut sandi. Sekitar tahun 3000, pahlawan zaman dulu menggunakan kata sandi sebagai alat komunikasi rahasia untuk mengecoh, mengelabui lawan atau musuhnya. Namun, di zaman modern saat ini banyak mengalami perkembangan. Yang biasa digunakan oleh adik-adik sehari-hari adalah HP, laptop, yang juga menggunakan sandi dari mulai angka, huruf, fingerprint, dan lain sebagainya. Adik-adikku sekalian semuanya, setelah kita tahu apa itu sandi, marilah kita belajar mengenal macam-macam sandi. Sandi yang kita bahas kali ini adalah sandi Morse. Sandi Morse sebenarnya adalah nama orang Amerika yang menemukan sebuah cara agar setiap manusia dapat saling berhubungan. Sandi ini dipakai dengan alat kepramukaan seperti peluit pramuka yang sering kita lihat dan kita dengarkan. Samuel F. B. Morse dan Alfred Vail adalah seorang penemu sandi Morse. Mungkin adik-adik banyak mendengar Samuel F. B. Morse. Sebelum kita tahu bagaimana bentuk sandi Morse, kuncinya dari sandi Morse adalah huruf vokal. A, I, U, E dengan tanda titik, sedangkan O dengan tanda strip. Selanjutnya, cara-cara semboyan Morse. Yang pertama adalah dengan sinar. Sinar bisa melalui senter. Yang kedua adalah dengan suara. Suara bisa kita dengar melalui peluit. Selanjutnya, dengan tulisan. Seperti yang kakak sampaikan tadi, ada titik dan strip. Berikutnya, dengan bendera Morse. Bendera Morse di sini adalah berwarna hitam dan putih. Mungkin kita belum banyak mendengar dengan cara kreativitas. Dengan cara kreativitas ini bisa dengan finger, gerak tangan, atau benda yang ada di sekitar kita. Adik-adikku sekalian, rumus sandi Morse. Sandi Morse bisa dihafal dengan cara atau metode alfabet dengan tanda baca dan angka. Bisa juga dengan cara substitusi maupun dengan cara coach. Mungkin tidak banyak tahu. Coach adalah metode menghafal sandi Morse dengan sistem gradual. Metode ini dimulai dengan dua huruf yang diulang secara terus-menerus, huruf E dan T, digunakan sebagai intervalnya. Setelah kita menguasai dua huruf E dan T, maka kita dapat membaca dan mengirimkan sandi Morse dengan cepat. Selanjutnya, satu huruf ditambah dan seterusnya, hingga adik-adik mampu menguasai pembacaan dan pengiriman sandi Morse melalui pembiasaan. Ada juga berbentuk rumah. Bisa kita lihat di situ ada yang diarsir, ada yang tidak diarsir. Yang diarsir adalah strip, yang tidak diarsir adalah titik. Pengelompokan sandi Morse. Sandi Morse dikelompokkan terdiri dari titik, terdiri dari garis, saling berlawanan, tidak ada lawan, sandwich, serta angka. Adik-adikku sekalian semuanya, beserta
masa orientasi pramuka SMP Negeri 8 Kota Malang. Selain kita tadi membahas sandi Morse, di sini ada sandi kotak. Sandi kotak adalah sandi yang kodenya didasarkan pada tumpukan garis vertikal dan horizontal, serta satu garis membentuk tanda silang. Terdapat 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Sandi kotak terdiri dari sandi kotak 1, sandi kotak 2, sandi kotak 3. Yang akan kita bahas di sini adalah sandi kotak 1. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan sandi kotak 1, kita harus tahu cara menggunakannya. Penggunaan sandi kotak sendiri dilakukan dengan cara memecah garis yang bersambung. Misalkan kita ingin menulis huruf A menggunakan sandi kotak, maka membentuk garis siku-siku yang menghadap ke kiri. Sedangkan jika Anda atau adik-adik ingin menulis huruf B, maka garis yang membentuk siku-siku dengan diberi titik di tengahnya. Begitupun seterusnya. Ini adalah contoh sandi kotak 1. Baik bentuk maupun abjadnya. Demikianlah materi atau penjelasan dari kata sandi dan beberapa macam sandi. Semoga materi yang kakak berikan dapat dipahami serta bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Selanjutnya kakak akan memberikan soal yang berkenaan dengan materi yang sudah kakak berikan atau yang sudah kakak sampaikan tadi. Selamat mengerjakan. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka.